menyenangkan hatimu. Namun kau terus saja pedulikan hidupku. Terkadang aku sadar, namun ku terus tenggelam. Tak dapat aku membayangkan hidup tanpamu selamanya. Kasihmu lebih dari yang ku bayangkan. Kasihmu lebih dari semua yang ada. Kasihmu yang pulihkan aku dari kekelaman. Oh, kasihmu lebih dari semua yang ku bayangkan. Kasihmu lebih dari semua yang ada. Kasihmu yang pulihkan aku dari kekelaman, dari kekelaman, oh, dari kekelaman. Kasih yang tiada ternilaikan. Oh,
sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikan
sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami. Selamat pagi saudara-saudara dalam Kristus. Kita ketemu di hari penyaliban Yesus yang kita rayakan bersama dengan dunia pada pagi ini. Nah, pada pagi ini, waktu kita datang ke gereja, saya pasti dan saya berharap semua kita datang dengan hati yang terbuka, sedia untuk menyembah Dia di dalam kemuliaannya. Nah, pada saat ini saya mau membacakan satu ayat, yaitu daripada Injil Yohanes, pasal yang ke-15, ayat yang ketiga, ayat yang ke-13. Injil Yohanes, pasal 15, ayat yang ke-13. Dan ini bunyinya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, mungkin ayat ini tidak begitu bermakna, tidak begitu berarti. Tetapi hari waktu Yesus mati di atas kayu salib, tergantung di kayu salib, Dia mati untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yaitu saudara, dan saya. Tetapi kenapa harus memakai salib? Karena salib adalah kekejian. Salib adalah kematian yang ngeri. Nah, bagi dunia berkata itu satu kebodohan. Nah, ini terdapat di dalam Roma pasal yang pertama, ayat 1 Korintus pasal 1, ayat yang ke-18. Mereka berkata, salib adalah satu kebodohan. Jika kamu berkhotbah dan mengajar tentang salib, itu adalah kebodohan. Nah, di dalam ayat 22, pasal yang pertama 1 Korintus, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Salib tidak ada arti sama sekali. Itu kebodohan. Tetapi dalam Alkitab, dalam ayat 24, pasal yang pertama, 1 Korintus, tetapi untuk mereka yang dipanggil, saudara-saudara, orang-orang Kristen, Alkitab berkata, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Kalau ianya bodoh bagi dunia, bagi Kristus dan bagi orang Kristen, ianya tidak. Nah, dunia berkata, cukuplah kalau kami hanya melihat perbuatan-perbuatan baik Yesus itu, lalu kami contohi. Kenapa kami harus melihat? Kenapa kami mau mencontohi kematiannya di atas kayu salib? Apa kebaikannya? Apa makna sebenar? Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, Alkitab berkata, Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Apa kebaikan yang dia buat? Dia menyembuhkan bukan ratusan, tapi ribuan
manusia. Dia mencilikkan mata mereka yang buta. Dia memberi kehidupan kepada mereka yang sudah mati. Dan bagi mereka yang dirasuk oleh setan, dia selamatkan mereka. Dia bebaskan mereka dari belenggu iblis. Dia memberi makan bukan 100, bukan 200, tetapi ribuan manusia yang kelaparan dengan melipat kali gandakan beberapa ketul roti dan beberapa ekor ikan kecil. Bagaimana orang yang dipandang rendah oleh masyarakat, yaitu mereka yang dilihat oleh masyarakat orang-orang Samaria, tidak ada harganya, tidak ada artinya. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berkuasa, pemungut cukai, anak-anak, wanita, semua ini dipandang rendah oleh masyarakat. Tetapi Yesus datang dan memberi kelegaan kepada mereka. Tetapi Alkitab berkata, semua perbuatan-perbuatan baik ini tidak ada maknanya. Kurang kalau dibanding dengan salib yang menjadi kebodohan kepada dunia. Saya pikir pada hari ini, kalau kamu dan saya sebagai orang Kristen menyampaikan Yesus mati di kayu salib, orang akan mentertawakan kita. Kenapa ada Tuhan mati di atas kayu salib? Tetapi kalau dia tidak mati di kayu salib, tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada kehidupan kekal, tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan. Kita tidak punya kuasa untuk hidup pada hari masa kini. Jadi, salib adalah simbol. Salib adalah segala-galanya bagi iman orang-orang Kristen. Nah, pada hari ini saya mau kita melihat 3 perkara yang terpapar, yang lebih daripada perbuatan baik yang Yesus pernah buat, tetapi terpapar, tertunjuk di kayu salib, yang keji, yang bodoh bagi manusia. Nomor 1, di atas kayu salib, Yesus mati. Itu adalah satu hadiah yang terindah, yang terbaik, dan yang terbesar sekali. Karena dia memberi nyawanya kepada dunia. Pada hari ini, banyak orang menderma buah pinggang mereka. Kita ada punya 2 buah pinggang. Baik diderma maupun dijual. Ya, ada orang yang memberi, banyak orang yang menderma organ-organ dalaman mereka. Tetapi tidak ada satupun, tidak pernah terlintas orang mau menderma atau menjual jantungnya. Nah, di atas kayu salib, itu yang tepat diperbuat oleh Yesus Kristus. Waktu dia di atas kayu salib, dia memberi nyawanya seutuhnya, sepenuhnya, buat saudara dan buat saya. Supaya melalui kematiannya di atas kayu salib, saudara dan saya punya kehidupan yang kekal. Nah, pada pagi ini saudara yang kasih dalam Tuhan, perbuatan Kristus di atas kayu salib, dia mau tiap orang Kristen mencontohinya. Ingat, salib adalah lambang kematian. Jadi tiap orang Kristen yang berkata, aku mau Yesus, berarti saudara dan saya harus memikul salib. Kalau kita memikul salib, berarti kita harus mati di dalam dunia ini, di mana apa saja harta milik kita, kepunyaan kita, harta benda kita, itu semuanya milik Kristus. Kehidupan kita, waktu kita, kekuatan yang ada pada kita, kebijaksanaan, kepintaran, segala-gala yang ada pada kita, semuanya milik Yesus. Dan kalau itu miliknya, berarti dia boleh pakai bila-bila waktu dia memerlukannya. Apakah saudara
memberi waktu, talenta, tangan, kaki, suara, kekuatan, kepintaran, kebijaksanaan saudara untuk dipakai oleh Yesus? Waktu dia memberi nyawanya, dia memberi segala-galanya. Dan dia melihat kepada kamu dan saya. Ayo, beri aku apa yang ada pada kamu. Nah, dia tidak mau kamu dan saya beri 10%. Dia tidak mau kamu dan saya beri 20%, 30%. Dia mau kamu beri dan saya memberi 100%. Sepenuhnya kepada dia. Karena Yesus memberi sepenuhnya kepada saudara. Yang kedua, di atas kayu salib, kematiannya itu menunjukkan kasih yang luar biasa. Kasih apa? Kasih kepada musuh. Nah, saya suka sekali melihat di dalam kitab Roma, pasal yang kelima, ayat 6, ayat 7, dan ayat yang ke-8. Dia berbunyi begini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu dia tergantung, dia tidak berkata, kamu bertobat dulu, kamu minta ampun dulu, kamu stop dulu perbuatan kamu, baru aku ampuni kamu. Tidak. Waktu saudara dan saya masih menjadi penjahat, masih lemah, masih musuh, masih durhaka, masih pemberontak, dia mati untuk kamu dan saya. Wow. Ini Tuhan kita. Ini Tuhan yang saudara dan saya sembah. Yang pada hari ini kematiannya kita sama-sama rayakan. Jadi dia berkata di sini, ayo kasihi musuhmu. Nah, saudara mungkin bertanya kepada saya, pendeta, siapa juga musuh saya itu? Saya mau beritahu, di dalam perjalanan hidup saudara dan saya, tiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang sudah memutuskan, memilih untuk menjadikan saudara dan saya musuh-musuh mereka. Orang yang memilih supaya kamu dan saya dijadikan musuh. Mungkin anak, mungkin kakak, mungkin adik, mungkin suami, mungkin istri, mungkin bos kamu, mungkin jiran di sebelah kiri atau jiran di sebelah kanan. Saudara yang dalam Tuhan, musuh di sekeliling kita. Dan di dalam Alkitab dia berkata, aku mau kamu mengasihi mereka. Di dalam Matius 26, dia berkata, aku mengasihi kamu. Dan aku mau kamu mengasihi orang yang membenci kamu sama seperti aku mengasihi kamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukan senang untuk mengasihi musuh. Bukan senang untuk kita memilih. Karena di dalam Lukas 6, 27-35 dia berkata, jangan mengasihi mereka yang menyukai kamu. Jangan mengasihi mereka saja yang di dalam keluarga kamu, yang terhitung di dalam keluarga kamu. Tetapi dia berkata, kasihilah musuh. Karena saya berkata demikian, kalau kita mengasihi hanya orang yang kita sayangi, orang yang baik, orang yang kembali sayang kepada kita, bagus kita jangan pergi ke gereja hari Minggu. Duduk di rumah minum kopi, baca surat kabar. Kenapa? Karena orang bukan Kristen pun begitu. Tidak perlu diajar, tidak perlu mereka belajar untuk mengasihi sesama mereka. Karena senang sekali untuk mengasihi
anak, istri, karena mereka patuh perintah kita, karena mereka senang dikasihi. Tetapi orang yang membenci kita, orang yang melawan kita, orang yang memberontak kita, susah untuk kita kasihi. Tetapi Yesus berkata, orang-orang ini memerlukan kasih kamu. Waktu kamu masih menjadi musuhku, waktu kamu masih memusuhiku, aku mati untuk kamu. Roma 5:8. Aku tergantung di kayu salib waktu kamu masih berdosa, waktu kamu masih memusuhiku. Yang ketiga, kematiannya di atas kayu salib adalah secara sukarela. Wow, waktu saya lihat ini di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18 berbunyi begini. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dia berkata, apa saja terjadi padaku, kematian di atas kayu salib, aku menguasainya. Itu karena aku dengan sukarela siap sedia mati. Aku menguasai keadaan. Aku berkuasa atas keadaan. Aku berkuasa atas situasi. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-53 dan ayat yang ke-54. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Jadi Yesus berkata, aku biarkan semua ini terjadi supaya semua nubuat di dalam perjanjian lama semua terkabul. Apa yang diucap dan dibuat oleh para nabi-nabi sebelumku, supaya ianya terjadi dan terkabul dan dipenuhi. Saudara yang dalam Tuhan, dia berkuasa, tetapi dia merelakan dirinya sengsara. Nah, kamu dan saya melayani gereja masing-masing. Saya mau ingatkan kamu, saya tidak tahu bagaimana kamu melayani di gereja. Waktu kamu memimpin di dalam kebaktian, waktu kamu dipanggil untuk membawa tangguk, apakah itu karena paksaan pendeta, paksaan pemimpin, paksaan gereja? Apakah saya sedang memanipulasi kamu? Saya harap tidak. Karena saya sebagai pendeta hanya menjelaskan tanggung jawab kita dengan jelas sesuai dengan firman Tuhan. Lebih daripada itu saya tidak melakukan apa-apa. Berarti segala pelayanan yang saudara ambil, semuanya secara sukarela. Itu korban saudara. Korban waktu, tenaga. Apa yang ada pada saudara, dengan rela saudara melayani. Jadi coba saudara pikir waktu mengajar di sekolah minggu, mengajar di kelas Alkitab, di dalam memberi persembahan dan perpuluhan, susun bangku di gereja, bermain musik di gereja. Coba saudara pikir, apakah itu saudara perbuat dengan segala kejujuran, dengan segala kerelaan? Atau karena saudara ada motif di sebaliknya, supaya orang kagum, supaya saudara lebih populer? Tidak. Yesus mencabar di hari kematiannya ini.
Aku mati dengan segala kerelaan. Kamu melayani, memikul salibku dengan pelayanan-pelayanan yang kutaruh di atas pundak kamu dengan segala kerelaan. Apa yang aku mau adalah hati kamu. Hati yang murni, hati yang jujur. Contohilah itu. Jadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 hingga ayat 15. Biar pelayanan saudara berdasarkan kasih Kristus yang mati bagi saudara. Karena bukan saudara lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam saudara. Dan saudara bangkit sebagaimana dia sudah bangkit. Dan waktu saudara melayani di dalam suasana dan kekuatan dan kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam kami merayakan kematian, penyaliban Kristus di Golgota pada hari ini. Biar Tuhan kami juga merayakan kematian kami bersama dengan Yesus. Di dalam memberi kehidupan kami secara total, sesuai dengan panggilannya. Supaya kami memikul salibnya dan hidup dengan memikul salib Kristus, mati di dalam dunia ini dan hidup di dalam Kristus. Yang kedua, biar kami Tuhan pada hari ini juga merayakan bahwa kami mulai hari ini bertekad untuk mati, rela untuk musuh-musuh, orang yang membenci, orang yang jahat terhadap kami. Makin dalam kejahatannya, makin dalam kasih kami kepada mereka. Karena di dalam Roma 5 ayat 8, waktu engkau mati untuk kami sedang di dalam kejelekan, kejahatan, di dalam kedurhakaan. Engkau tidak menunggu kami bertobat baru engkau mati. Dari itu biar engkau ajar kami untuk memberi yang terbaik untuk keselamatan mereka yang jahat terhadap kami. Ajar kami untuk mengampuni sesama kami. Istimewa sekali yang susah diampuni. Dan yang ketiga, walaupun engkau berkuasa atas segala-galanya, engkau merelakan kematianmu di atas kayu salib, kematian yang keji. Kenapa? Supaya dunia terselamat, supaya terkabul apa yang dinubuat oleh para nabi-nabi di zaman dulu. Biar kami yang melek, yang hidup pada hari ini, yang melayani, yang bekerja, yang masih hidup di dunia ini, biar Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan kami dengan segala kerelaan, tidak 10, tidak 20, tidak 30%, tapi memberi sepenuhnya sebagaimana engkau telah memberi kepada kami, dan melayani dengan segala kerelaan kami sampai ke tetes darah yang terakhir, sampai ke hembusan nafas yang terakhir. Kami tidak meminta apa-apa, tetapi memberi segalanya sebagaimana engkau memberi segalanya bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana yang saya janjikan, bahwa pada hari penyaliban dan kematian Kristus, saya akan mengajak saudara untuk masuk ke perjamuan kudus. Dimanapun saudara berada pada siang ini, pada pagi ini. Biar saya bacakan 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang yang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan minuman ini. Rasul Paulus menghimbau supaya kita menyelidiki diri kita masing-masing sebelum kita masuk ke perjamuan kudus ini. Nah, mungkin malam tadi, mungkin kemarin, saudara melakukan sesuatu di bawah penguasaan saudara. Dan saudara merasakan dosa itu masih panas. Hati saudara masih dagduk. Dan saudara, jangan ragu-ragu untuk ikut kami masuk di dalam perjamuan kudus ini. Karena saya mau saudara tahu konteks perjamuan kudus adalah pengampunan. Jadi apapun dosa saudara sebentar malam tadi, sebentar petang tadi, kemarin, saudara mohon ampun, mohon maaf. Dia sedia dan setia mengampuni saudara. Jadi jangan ada yang ketinggalan untuk menjamu roti dan cawan. Kondisi dan kriteria perjamuan kudus ini, yaitu saudara sudah dibaptiskan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian sudah dibaptis. Saya mengundang saudara, sama-sama dengan saya, masuk ke perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk roti. Bapa di sorga, terima kasih untuk roti yang melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami. Kami sambut roti ini dengan penuh pengucapan syukur, tanda hormat dan ibadah kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Yesus berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setelah dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya kepada murid-murid. Yesus berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tiap kali kamu memakannya, ingat akan pengorbananku yang kudus bagi kamu. Mari kita sama-sama memperingatinya. Bapa di sorga, kami akan menjamu daripada cawan minuman yang melambangkan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Dan di dalam darah itu termeterai perjanjian akan pengampunan dosa kami bangsa manusia yang mengimani kematian-Mu di Golgota yang kami rayakan hari ini. Kami sambut cawan minuman ini dengan penuh pengucapan syukur, tanda hormat dan ibadah kepada-Mu ya Yesus. Dan di dalam nama-Mu yang indah kami berdoa. Amin. Lalu dia mengambil cawan minuman itu. Dia berkata, cawan minuman ini melambangkan darah-Ku yang tercurah bagi kamu. Dan di dalam darah itu termeterai suatu perjanjian untuk pengampunan dosa-Mu. Tiap kali kamu meminumnya, ingat akan pengorbananku yang kudus. Kita sama-sama memperingati. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kasih karunia-Mu di dalam Yesus. Yang telah menyerahkan
secara total hidupnya bagi kami. Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, pengorbanan-Mu, demonstrasi kasih-Mu di kayu salib. Kami hidup dan kami sedia ada pada hari ini, semua karena karya-Mu di atas kayu salib. Roh Kudus, terima kasih untuk tuntunan dan pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada siang ini. Biar tiap orang Kristen pada hari ini, kami yang menyembah Engkau pada hari ini, akan bergerak di dalam kuasa kematian dan kebangkitan-Mu, dan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Pakai kami di dalam kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seringkali ku lalai menyenangkan hatimu, namun kau terus saja pedulikan hidupku. Terkadang aku sadar, namun ku terus tenggelam. Tak dapat aku membayangkan hidup tanpamu selamanya. Kasih-Mu lebih dari yang ku bayangkan. Kasih-Mu lebih dari semua yang ada. Kasih-Mu yang pulihkan aku.